Assalamualaikum teman-teman. Nama saya Safina Divanabila dari kelas 2C Mahasiswa Psikologi UHAMKA. Di video kali ini saya akan membahas tentang manfaat dan penerapan biopsikologi dalam pengembangan perilaku manusia. Apakah kalian pernah mendengar kata biopsikologi? Oke, kalau belum, saya akan menjelaskan definisi dari biopsikologi. Biopsikologi adalah ilmu yang mempelajari proses mental manusia dan bagaimana proses mental tersebut dapat dibentuk. Dalam penjelasan lain, biopsikologi bisa disebut juga suatu pendekatan psikologi dari aspek biologi, dan ilmu ini melihat bahwa sifat dan tingkah laku manusia juga mengalami pewarisan dari induk asal. Fungsi utama dari biopsikologi dibagi menjadi 3 nih. Yang pertama, ada fungsi kognisi atau biasa disebut dengan pikiran. Pada fungsi ini melibatkan tentang memori manusia dalam jangka pendek atau jangka panjang, atau cara berpikir seseorang. Selanjutnya ada fungsi afeksi yang bertujuan untuk menjelaskan tentang suatu perasaan atau emosi seseorang. Nah, yang terakhir nih, ada fungsi kognisi atau biasa disebut dengan kehendak. Fungsi ini melibatkan tentang kemauan atau dorongan. Dalam perkembangan manusia dibedakan menjadi 2 hal, yaitu proses pematangan dan proses belajar. Yang pertama, ada proses pematangan, yaitu proses pertumbuhan menyangkut pembenaan fungsi-fungsi tubuh sehingga terjadi perubahan-perubahan perilaku bisa didapatkan dari ada dan tidaknya proses belajar. Yang selanjutnya itu ada proses belajar, yaitu proses mengubah atau mempelajari perilaku melalui latihan, pengalaman, dan lingkungan dari 2 faktor di atas. Pembawaan atau bakat juga mempengaruhi perkembangan manusia loh. Nah, tahapan perkembangan psikologi dimulai dari masa kanak-kanak, masa remaja, masa dewasa, dan masa tua, yang masing-masing tahapan memiliki perbedaan karakteristik pertumbuhan dan perkembangannya. Penerapan perilaku dalam ilmu psikologi untuk pengembangan manusia dibedakan menjadi 2, yaitu fisiologis dan ontogenik. Yang pertama ada fisiologis nih, yaitu mengaitkan perilaku dengan aktivitas dan organ tubuh lainnya. Nah, yang kedua ada ontogenik, yaitu menggambarkan perkembangan sebuah struktur ataupun perilaku dengan melihat pengaruh gen, nutrisi, pengalaman, serta interaksi dalam bentuk suatu perilaku. Manfaat biopsikologi. Manusia pada dasarnya mewarisi sifat-sifat fisik dari orang tuanya atau juga dari nenek dan kakeknya secara genetik. Ciri-ciri manusia memiliki gen keturunan melalui aspek tinggi badan, warna kulit, warna mata, kondisi rambut lurus atau keriting, bentuk bibir, dan sebagainya. Masih banyak lagi. Manfaat dari mempelajari biopsikologi ini, kita mampu melakukan analisa perilaku psikologi dengan melakukan pendekatan secara biologi seperti mempelajari otak dan susunan saraf pusat, autonomi, dan juga fungsi-fungsi otak serta perilaku dan kaitannya dengan fungsi-fungsi di otak, karena sifat dan perilaku manusia juga mengalami persamaan atau keturunan dari gen keluarga. Sekian dari materi yang saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.